Kembali di Top News, pemirsa, sidang duplik terdakwa Richard Eliezer praktis menjadi jurus terakhir bagi sang justice kolaborator kasus pembunuhan Yosua untuk mempengaruhi logika hakim sebelum vonis. Sebelumnya, jaksa penuntut umum sudah menuntut Eliezer pidana 12 tahun karena yang bersangkutan merupakan eksekutor pembunuhan. Jaksa juga menolak pembelaan yang dibacakan Eliezer. Logika siapa yang akan dipakai hakim dalam menentukan vonis? Inilah Top Review. Beginilah suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipadati puluhan pendukung terdakwa Richard Eliezer. Mereka datang untuk memberikan semangat kepada terdakwa Richard Eliezer pada sidang dengan agenda pembacaan duplik dari kuasa hukum. Teriakan semangat dari para pendukung dibalas Eliezer dengan memberikan salam dan senyuman dari balik kursi terdakwa. Para pengunjung pun kembali riuh. Dalam persidangan, penasehat hukum Richard Eliezer juga menyebut jaksa tidak konsisten karena menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Padahal dalam surat tuntutannya, jaksa telah menyebut terdakwa Eliezer jujur dan membantu penegak hukum membongkar skenario pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi, menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdy Sambo. Namun, di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Bahwa pada faktanya perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga penuntut umum dapat secara jernih dan objektif dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini menjadi terang dan menguak peran pelaku utama. Pembacaan duplik ini menjadi jurus terakhir Richard Eliezer sebelum hakim membacakan vonis yang diagendakan dalam sidang 15 Februari mendatang. Selama persidangan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat alias Brigadir J yang dimulai pertengahan Oktober 2022, sidang yang menghadirkan Richard Eliezer, baik sebagai terdakwa maupun saksi, selalu menyedot atensi publik. Sebab selama persidangan, sosok Richard Eliezer praktis menjadi lawan dari terdakwa lainnya, Ferdy Sambo. Dalam kasus ini, Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. Maka ketika pada sidang tuntutan 18 Januari lalu, jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara terhadap Eliezer. Kontroversi pun muncul, sebab 3 terdakwa lainnya, yaitu Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. Sebagian ahli hukum berpendapat, seharusnya Eliezer dituntut lebih rendah dari terdakwa lainnya. Ahli hukum pidana meringankan Eliezer, Albert Aris, menyayangkan jaksa tak memasukkan pertimbangan saksi ahli dari jaksa sendiri sebelumnya terkait konteks menyuruh lakukan. Orang yang disuruh melakukan tersebut hanyalah alat yang tidak dapat dimintakan pidana. LPSK memang itu adalah didasari pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014, Mas, bahwa kalau nanti Eliezer ditetapkan sebagai justice collaborator dalam putusan hakim tentunya, dia berhak mendapat keringanan. Tetapi konteks keringanan di sini, Mas, harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana, Mas. Karena menurut pasal 51, orang yang menerima perintah jabatan melakukan suatu perbuatan pidana itu tidak dipidana, Mas. Ini adalah alasan pembenar yang diatur dalam bab 3 KUHP kita, Mas. Salah satu bentuk kekecewaan atas tuntutan pidana 12 tahun bagi Eliezer dilakukan netizen dengan meretas akun Twitter milik Kejaksaan Negeri Goa, Sulawesi Selatan. Sejak Rabu 18 Januari lalu, pelaku hacker yang belum diketahui identitasnya itu menggunakan akun Twitter Kejari Goa untuk mengkritisi perkara hukum kasus Sambo CS guna menyerang lembaga tertentu. Peretas yang menguasai akun itu memposting kalimat tak senonoh
bentuk protes atas tuntutan jaksa yang telah dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya. Selain melapor ke Kejati Sulsel, Kejari Goa juga akan melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian untuk melacak peretas tersebut. Akun Twitter Kejaksaan Negeri Goa ini telah dihacker dengan memasukkan beberapa kalimat-kalimat yang sifatnya menghina institusi. Kendati protes terhadap tuntutan jaksa bermunculan, namun jaksa penuntut umum tetap menolak nota pembelaan Richard Eliezer. JPU beralasan pledoi Eliezer tidak memiliki landasan yuridis untuk menggugurkan tuntutan 12 tahun penjara. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Menko Polhukam Mahfud MD yakin hakim kasus pembunuhan Joshua akan bertindak profesional dalam memvonis perkara. Menurut Mahfud, hakim tidak terikat semata-mata dengan logika jaksa, tapi juga bisa dipengaruhi oleh logika publik. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan oleh kejaksaan maupun oleh publik, oleh masyarakat. Jadi kita juga tidak boleh a priori menyatakan kejaksaan salah. Menurut saya kejaksaan itu sudah profesional, logika hukum sudah dipakai, tapi hakim tidak terikat semata-mata pada logika jaksa, juga bisa terikat pada logikanya sendiri, begitu juga bisa dipengaruhi oleh logika publik tentang keadilan. Ya serahkan aja kepada hakim, apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak dari putusan hakim. Yang pasti sidang duplik kali ini menjadi jurus terakhir Richard Eliezer dan tim kuasa hukumnya untuk mempengaruhi logika hakim. Setelah itu, bola sepenuhnya di tangan hakim. Ia akan membacakan vonis pada 15 Februari mendatang.